Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyahum ila siratil azizil hamid. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal muflihun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Untuk lebih mantapnya perasaan ini, marilah kita lihat kepada saudara kita yang sudah berada di liang kubur, atau saudara kita yang sedang terlentang di rumah sakit. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan Islam, yang merupakan nikmat yang terbesar. Bagaimana tidak, iman yang selalu mendampingi kita, iman yang selalu memandu kita, iman yang selalu mengawal kita. Selamatlah orang-orang yang dikawal oleh imannya, celakalah manusia-manusia yang dikawal oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Sidang Jumat yang berbahagia, kita berada di dalam bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi penyempurna daripada agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibaratkan agama Islam ini sebagai satu bangunan yang kokoh, tempat berlindungnya manusia, pertanyaannya siapa yang membangun Islam ini? Jawabannya, Islam dibangun oleh 25 Rasul. Islam dibangun semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Berakhirlah pembangunan Islam dengan datangnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembangunan Islam yang dibangun dengan fondasi tauhid. Semua seruan para nabi satu seruan. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim.
dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Nabi Musa, seruannya sama seperti seruan nabi-nabi sebelumnya. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Nabi Isa seruannya sama seperti nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengajak umatnya agar beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama yang benar. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Seruan Nabi Muhammad sama seperti seruannya Nabi Isa, seperti seruannya Nabi Musa, seperti seruan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, supaya sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama Islam yang ditegakkan oleh 25 Rasul, dan syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dan perkembangan manusianya. Syariat Allah zaman Nabi Adam sangat sederhana. Kalau saya kasih contoh, misalnya zaman Nabi Adam tidak ada undang nyolong. Mengapa tidak ada undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam pasti tidak ada orang nyolong, karena tidak ada orang. Pada zaman Nabi Adam undang-undang perkawinan tidak sesempurna kita sekarang. Kakak kandung boleh kawin dengan adik kandung zaman Nabi Adam alaihi salam. Tetapi sekarang sudah disempurnakan oleh Allah. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa dengan kitab Tauratnya disempurnakan, datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya disempurnakan. Datanglah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu sebagai bapak dari seseorang, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dengan datangnya Nabi Muhammad, mana pembangunan agama Islam sempurna, lengkap. Pembangunan agama Islam selesai. Dengan selesainya pembangunan agama Islam, syariat Allah sudah diturunkan seluruhnya, tidak ada lagi sisanya di lauh mahfud. Semua peraturan-peraturan syariat-syariat diturunkan oleh Allah. Dengan demikian pembangunan Islam selesai. Kemudian Allah meresmikan kalau Islam ini sebagai agama Allah yang sempurna. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Al-Quran lengkap mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Inilah Al-Quran. Allah resmikan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu, dan telah saya sempurnakan rahmat Allah, nikmat Allah untukmu. Dengan datangnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat Allah sudah sempurna. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, berarti nikmat Allah belum sempurna. Dengan datangnya Nabi Muhammad, agama Islam sempurna, nikmat Allah sempurna. Kemudian Allah menyatakan, mendeklarasikan
wa raditu lakumul Islam madina, dan hari ini kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tidak hanya untuk bangsa Arab. Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Mengapa menjadi rahmat? Karena Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad bukan nabinya bangsa Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya bangsa Eropa saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Tapi Nabi Muhammad adalah nabinya seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya. Cuman sekarang ada sedikit penafsiran yang kurang tepat. Pada hari Natal, pemuda-pemuda Islam menjaga gereja. Kalau ditanya rahmatan lil alamin, ini pengertian yang nyeleweng. Pada tahun baru Cina Imlek, pemuda-pemuda Islam yang menjaga sekitar kelenteng-kelenteng Cina yang mereka di dalamnya menyembah berhala. Kalau ditanya mengapa kau jaga kelenteng, rahmatan lil alamin, ini tafsir yang nyeleweng. Rahmatan lil alamin, Nabi menjadi rahmat kepada bangsa Eropa, menjadi rahmat kepada bangsa Amerika, menjadi rahmat kepada bangsa Cina, menjadi rahmat kepada bangsa Indonesia yang mengikuti agama Rasulullah. Yang tidak mengikuti agama Rasulullah tidak mendapat rahmat. Bangsa Eropa yang tidak beriman kalau tidak dapat rahmat dari Rasulullah. Rasulullah menjadi rahmat bagi orang-orang yang menerima agama Rasulullah, rahmatan lil alamin. Rasulullah jadi rahmat ke seluruh alam karena Rasulullah diutus untuk semua manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Dengan datangnya Islam, sempurnalah agama Allah. Tidak ada satu kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Maka orang yang berfaham sekularisme, yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari, itu sangat bertentangan dengan Islam. Kalau ada profesor doktor berkata bahwa Islam tidak mengatur tatanan kehidupan manusia, itu profesor doktor yang tidak mengerti syariat Islam. Kalau ada kiai haji berpaham bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia, kehidupan manusia diatur oleh manusia, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, itu menunjukkan bahwa kiai tadi kiai bodoh, tidak mengerti syariat Islam. Islam mengatur segala-galanya. Subhanallah, perkawinan diatur oleh Islam. Setelah kawin disuruh membangun rumah tangga yang sejahtera. Masuk WC diatur oleh Islam, makan diatur oleh Islam. Rezeki yang masuk di tenggorokanmu itu jangan sampai rezeki yang haram, carilah rezeki yang halal. Ekonomi diatur oleh Islam, tidur diatur oleh Islam, bangun tidur diatur oleh Islam, menjadi tamu diatur oleh Islam, jadi tuan rumah diatur oleh Islam. Mana yang tidak diatur oleh Islam? Ekonomi diatur oleh Islam. Nyatanya pada saat ini di tengah-tengah perkembangan ekonomi modern, lahirlah ekonomi Islam dengan bank syariahnya yang diakui oleh dunia. Bank syariah itu bukan hanya di negara-negara Islam. Di Prancis ada bank syariah, di London ada bank syariah, di New York ada bank syariah, di seluruh dunia ada bank syariah. Diakui bahwa Islam itu mengatur ekonomi. Bukan itu saja, Islam mengatur politik. Akibat kiai dilarang bicara politik,
akhirnya banyak pejabat-pejabat yang akhlaknya tidak benar. Oleh sebab itu saatnya para kiai untuk bicara politik di masjid-masjid, bicara ekonomi di masjid, bicara soal pergaulan di masjid, bicara soal rumah tangga di masjid, bicaralah segala tatanan kehidupan manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang menjadi petani berakhlak, yang jadi pengusaha berakhlak, yang berpolitik berakhlak. Saya ajukan 4 pilar tata negara dalam Islam. Tolong tunjukkan apa ada tata negara yang lebih bagus daripada Islam. Di dalam meletakkan fondasi, pilar pertama dalam meletakkan negara, dalam politik Islam pertama kali dasar utama musyawarah. Wasawirhum fil amri. Rasulullah yang Nabi, Rasulullah yang Rasul masih diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Itu untuk menjadi pelajaran kepada kita. Seandainya Rasulullah tidak bermusyawarah, pasti dapat wahyu dari Allah. Tapi untuk menjadikan suri teladan, walaupun engkau Nabi Muhammad, walaupun Rasul Muhammad, wasawirhum fil amri, bermusyawarah kau dalam memerintah negaramu, memerintah kota Madinah dengan musyawarah, menunjuk pemimpin dengan musyawarah, kebijaksanaan dengan musyawarah. Jangan ada kebijaksanaan pribadi-pribadi sehingga antara pejabat sendiri bentrokan. Kata menteri yang satu, ujian nasional tidak perlu, kata wakil presidennya perlu. Rakyat jadi bingung. Mengapa tidak bermusyawarah sebelum kebijaksanaan rapat kabinet? Satu mengatakan semua harga bensin seluruh Indonesia mau disamakan, tidak ada bedanya. Satu bicara kalau ini dilaksanakan kami akan rugi 500 miliar. Sebelum kebijaksanaan dilempar kepada masyarakat, tolong pejabat pemerintah rundingkan dulu dengan sebaik-baiknya. Wasawirhum fil amri. Ini pilar yang pertama dalam tata negara Islam. Pilar yang kedua dalam tata negara Islam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh agar kau serahkan kepercayaan ini, amanah ini kepada orang yang ahlinya. Amanah dalam tafsir ini adalah artinya jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah." Apabila kepercayaan sudah hilang di tengah-tengah masyarakat, tunggu hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana hilangnya kepercayaan itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Apabila urusan ini, jabatan ini, kedudukan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya bangsa itu. Maka pilar yang kedua dalam tata negara Islam, yang penting personality pejabatnya. Siapa yang layak jadi ketua RW, siapa yang layak jadi ketua RW, siapa yang layak jadi kepala desa, siapa yang layak jadi camat, siapa yang layak jadi gubernur, siapa yang layak jadi presiden. Jangan mengangkat jabatan itu sembarangan saja, negara akan hancur. Diangkat jadi camat, kadang-kadang ada yang jadi agen narkoba, polisi yang jadi agen narkoba, hancurlah negara ini. Dalam Islam yang penting pejabatnya, manusianya yang penting. Biar peraturannya kurang baik, kalau manusianya bertakwa kepada Allah, pasti negara akan jadi baik. Walaupun peraturannya, undang-undangnya bagus, tapi manusianya tidak bagus, tetap negara hancur. Seperti sekarang ini, undang-undang korupsi, KPK, tapi nyatanya korupsi berjalan terus, semakin makmur. Kenapa? Faktor manusianya. Maka dalam Islam itu faktor manusianya. Setelah pejabat-pejabatnya benar-benar siddiq, amanah,
tabligh, fatonah, beres negara ini. Pejabat yang jujur, sidik, pejabat yang amanah, yang tidak berkhianat, pejabat yang tabligh, yang menyampaikan segala kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan-kebohongan. Sampaikanlah kebenaran. Itu sifatnya pemimpin, sifatnya Rasulullah. Cari pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas. Mengapa harus memilih pemimpin yang cerdas? Karena pemimpin itu gunanya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan rakyatnya. Rakyatnya sulit, pemimpinnya tidak bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitannya. Berarti pemimpinnya yang tidak cerdas. Ini pilar-pilar dalam Islam. Siapa bilang Islam tidak mengatur politik? Islam mengatur politik, ini saya tawarkan. Baru yang pilar yang ketiga, hukum. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Siapa yang meletakkan manusia depan hukum sama? Bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Australia, bukan profesor-profesor dari Jepang. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya, ketika seorang perempuan mencuri, kebetulan perempuan itu dari golongan bangsawan, maka elit-elit Quraisy waktu itu bingung, apakah ada hukum selain potong tangan? Datanglah Usamah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perempuan yang mencuri ini, bahwa dia dari golongan bangsawan. Apakah ada hukum selain potong tangan? Mendengar keterangan itu Rasulullah mukanya merah. Kemudian beliau berdiri. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh jaksa agung. Mudah-mudahan pidato saya hari ini didengar oleh hakim agung, oleh pemerintah. Apa sabda Rasulullah? Qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolok orang gede, semuanya tutup mulut. Ini hancurnya negara. Islam bicara. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, nyolong ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Kalau yang nyolong rakyat kecil, ini hancurnya negara. Pisau hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, ini yang bikin hancur negara. Kemudian Rasulullah dengan nadanya, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadah. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya yang mencuri, pasti saya potong tangannya. Siapa yang meletakkan manusia berhukum sama? Bukan profesor Amerika, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Islam bicara soal politik. Ini gara-gara kiai tidak boleh baca politik, banyak pejabat-pejabat yang tidak bermoral. Coba disuruh bicara politik, jangan dianggap politik itu fitnah memfitnah, jatuh menjatuh. Bukan. Politik Al-Quran, politik hadis, politik moral yang ditanamkan kepada mereka. Pilar yang keempat, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Semua orang-orang yang diberikan kedudukan oleh Allah, orang yang mempunyai jabatan di permukaan bumi ini, mulai dari RT-nya sampai presidennya, harus amar ma'ruf nahi mungkar. RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar. Baru negara beres. Tanpa ini hancur negara. Tolong carikan tata negara, tolong carikan tata negara yang lebih bagus dari Islam, berikan sama Syukran Makmun. Kemudian
Islam memberikan akhlak yang bagus. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Hai pemimpin-pemimpin, mulai dari RT sampai presiden, kau adalah pemimpin yang nanti di padang mahsyar akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Kau jadi bupati, pernahkah bupati berpikir malam ini berapa orang yang berzina di kabupaten saya, malam ini berapa orang yang main judi di kabupaten saya, malam ini berapa yang mabuk-mabukan, malam ini berapa orang yang membunuh orang di kabupaten saya? Nanti bupatinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Kalau seandainya pejabat ngaji tentang politik Islam, pasti mereka takut karena akan dimintai pertanggungan jawab. Jangan enak-enakan jadi pemimpin, dikawal segala-galanya, tapi nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Islam memberikan hadis-hadis politik supaya orang yang menduduki kedudukan politik itu berakhlakul karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yastar'ihillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wassun li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang oleh Allah dijadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika pemimpin itu mati dalam keadaan menipu kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Subhanallah. Kalau ini dirasakan oleh semua pejabat negara, baru Indonesia beres. Banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan politik, tapi gara-gara kiai dilarang bicara politik, hancurlah negara ini. Karena mereka berpaham politik itu jatuh menjatuhkan, politik itu fitnah memfitnah, politik itu saling celah mencela. Dalam Islam tidak. Tanamkan politik Quran, tanamkan politik sunnah seperti yang saya jelaskan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fashkuk alaihi." Barang siapa yang memegang urusan umatku, sekali lagi, barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, persulitlah dia nanti pada hari kiamat. Hai pejabat-pejabat, dengarkanlah khutbah Jumat ini. Sehingga apa yang terjadi gara-gara kiai tidak boleh berpolitik, apa yang terjadi sekarang ini? Hampir pejabat yang baik banyak, pejabat yang punya hati nurani banyak, tapi yang tidak baik juga banyak. Sehingga sedang di kantor-kantor, barangkali mulai RT sampai kantor yang besar, selalu pemikirannya, kalau bisa dipersulit, mengapa engkau permudah? Ini yang menjadi landasan berpikir birokrasi kadang-kadang. Mengapa kalau bisa dipersulit, kok dipermudah? Persulit saja untuk meminta pungli. Kalau dipermudah tidak ada pungli. Mestinya seluruh pejabat kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Sekali lagi, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Permudah saja, jangan dipersulit. Ini akhlak Islam. Jangan mempersulit orang lain. Man nafasan muslim kurbatan min kurabid dunya, nafas Allah kurban min kurab yaumil akhir. Barang siapa yang meringankan, memudahkan kesulitan orang lain, dia akan dipermudah oleh Allah nanti kesulitannya pada hari kiamat. Masya Allah. Inilah saudara-saudara Islam yang dibangun sejak Nabi Adam, ditutup dengan datangnya Nabi Muhammad. Selesailah pembangunan agama Allah dengan segala syariatnya, baik mengenai kehidupan akhirat, baik kehidupan di dunia, kehidupan manusia di dunia diatur oleh Quran, diatur oleh sunnah Nabi. Jangan kau katakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia, itu menunjukkan kebodohanmu terhadap agama Islam. Inilah barangkali dalam kesempatan bulan Rabiul Awal saya menyampaikan pada saudara-saudara
tentu tidak bisa bicara yang panjang. Ini pun sudah agak kepanjangan dalam khutbah Jumat, tapi tidak bisa saya potong. Saya minta maaf umpama lebih daripada 20 menit, karena tidak mungkin saya potong di tengah satu paket ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Inilah yang saya sampaikan. Marilah kita sudah kembali dalam berpolitik pakai akhlakul karimah, di dalam bisnis pakai akhlakul karimah, dalam bertani pakai akhlakul karimah, menjadi ustadz, menjadi guru, menjadi kiai pakai akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Semuanya bermoral, petaninya bermoral, pedagangnya bermoral, pejabat pemerintahnya bermoral, pemimpin Islamnya bermoral. Baru ini seluruhnya terwujud apa yang disabdakan Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, mudah-mudahan menambah wawasan kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bangsa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita seluruhnya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ablawal kalami kalamullahil malikil mannan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'inat tabi'in bi ihsanin ila amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna allaha amarakum amran amima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabat Rasulullah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma akhlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur
ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdhul man khadhala ummat Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun waskuru ala ni'ami yazidkum wadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi ajalu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.